Selamat pagi sahabat Palembang Bima Channel dimanapun Anda berada. Sekarang saya berada di depan aula kampus Universitas Samudra Bima. Dan sebentar lagi akan ada kegiatan pembukaan musyawarah besar Himatkom Universitas Samudra Bima. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan kegiatannya, terus ikuti video ini sampai akhir. Oke teman-teman, jadi inilah situasi di aula Universitas Samudra Bima sebelum pembukaan kegiatan Mubes Himatkom. Kita berada di aula Universitas Samudra Bima bersama Saudara Seriklia. Saya ada sedang mempersiapkan kegiatan dan untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana prosesi pelaksanaan kegiatan pembukaan musyawarah besar yang diadakan oleh Himatkom, silakan stay di channelnya paling baru Ya, teman-teman panitia. Abang Rizal, akan dilangsungkan oleh saudari swasta. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kasih mic. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya serahkan berkas kepada steering komite. Bismillahirrahmanirrahim. Berkas dari panitia pelaksana musyawarah besar yang diserahkan ke steering komite dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kami terima dan kami akan kelola sebagaimana mestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa nasta'inu ala al-dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia dan rahmatnya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan nikmat kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan
musyawarah besar ya, HIPES ya, di Perhimpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Temanya satukan perspektif, kuatkan sinergi dalam mewujudkan regenerasi yang berintegritas. Salam dan salawat Mimbar alam Nabi Allah Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan ya kita yang di tempat ini bisa menegakkan syariat Islam, ilmu yang hak, serta sunnah-sunnah yang mulia yang dibawa oleh Rasulullah hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat oleh Rasulullah nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian. Gini, sekarang memang perubahannya sangat drastis sekali ya. Perubahan bentuk ini memang dibutuhkan sebuah komitmen kita bersama. Makanya melalui musyawarah besar ini saya harapkan kepada, bukan saja kepada Makom, jadi seluruh mahasiswa ilmu komunikasi maupun ilmu administrasi, dan ada program itu, mari kita saling satu gitu, membentuk sebuah persatuan untuk meningkatkan kreativitas kita, meningkatkan ide-ide kita, inovasi kita untuk memajukan Universitas Bojobima ini. Yang kedua, memang sekarang sudah berbeda dengan masa lalu. Sekarang konsepnya bukan lagi hanya kita mampu berbicara saja di depan, tapi kita menunjukkan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, kepada masyarakat, dan kepada halayak pada umumnya. Jadi di sini saya harapkan kepada pribadi saya sendiri, kepada adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, saya selalu mengatakan prinsipnya lebih baik kita menanam satu biji jagung. Dari satu biji jagung itu bisa tumbuh jagung yang besar, dan bisa tumbuh beberapa biji yang banyak, buah yang banyak, dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dan dengan itu kita bisa menumbuhkan lagi jagung-jagung yang berikutnya. Daripada sekedar kita membawa atau mengangkat sebuah pohon yang berbuah lebat, kita angkat, kita cabut dengan akar-akarnya, terus kita tanam lagi, dan semua buah itu akan jatuh berguguran. Jadi tidak ada manfaatnya. Jadi saya inginkan kepada anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, marilah kita tunjukkan kepada dunia ini bahwasannya Universitas Bojo mampu bersaing di level nasional maupun internasional. Karena ini ada beberapa UKM ya, jadi saya juga, kata orang itu tak kenal maka tak sayang katanya. Memang seperti itu ya. Jadi ini dari UKM Merdeka ya. Oke, salam kenal dari saya, mungkin sudah kita berpapasan. Terus ada apa lagi? UKM KSR ya. Terus ada Himpian, KMJ ya. Ya, saya kenal beberapa orangnya. UKM CWC, oh yang belakang ya, sama karisma juga itu. Sama UKM Madapalan, ada Madapalan. Oke, Madapalan. Terus apa lagi? Itu aja. Ya, ya. Oke, jadi alhamdulillah kita masih bisa dipersatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam lingkup Universitas Bojobima. Dan memang saya harapkan, saya selalu berdiskusi dengan Kakanda Salahuddin, karena kami ini alumni juga dari Stisip Bojobima ini. Jadi memang dedikasi kami, bukannya kami tidak ada di luar dulu, tapi karena tanggung jawab kami, dedikasi kami, tas kami itu seperti itu, makanya kami kembali lagi di kampus ini untuk memberikan seluruh jiwa, raga, kemampuan kami, inovasi dan sebagainya itu untuk memajukan kampus Stisip dan sudah menjadi Universitas Bojobima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum indallahi atqakum. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kita bisa saling kenal mengenal, dan yang paling bertakwa di antara kalian itulah yang akan dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak diukur dari jabatan, dari apa ya. Jadi Allah telah memberikan garis besar. Jabatan apa semua ternyata bukan menjadi standar yang ditentukan oleh Allah, tetapi ketakwaan. Ya, semoga kita selalu bersyukur atas nikmat iman, ketakwaan. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Ummi, Nabiul akhir zaman, Nabi penyempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang saya hormati, ada senior saya, Bapak Lubis Hermanto Eksos dan Ikom. Ini Pak Lubis Hermanto ini, kenapa saya panggil senior? Beliau lebih dulu mengangkat tangannya di stisip ini, melambaikan tangannya untuk memanggil saya untuk datang juga ke stisip. Walaupun pada tahap awal prosesnya ya kami ya sama-sama melewati masa-masa kayak gini. Entah kami tidak tahu kami akan kemana, tapi kami ya berpegang bahwa kami harus serius. Apabila kamu telah selesai dengan satu urusan, kerjakan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Yang saya hormati Ketua Himakom, dalam hal ini ada PLT yang ditunjuk pasca purna mahasiswanya, Ketua Umumnya Nulaila, ada PLT-nya Ega Sari. Ada Ketua Panitia yang saya hormati, waktunya, tenaganya, karena yang paling capek pasti Ketua Panitia, yang paling banyak salahnya Ketua Panitia. Yang paling sering dikritik Ketua Panitia, ya memang Ketua Panitia tidak ada benarnya, selesai kegiatan baru benar ya. Yang saya hormati Ketua Persisip, ini diwakili oleh pelaksana tugas sekretarisnya Bung Sofyan. Ada di sini, ada hadir juga salah satu ya mantan Ketua Himakom. Ini ada Adinda Bung Supartin, ada sebelahnya Maidin. Terima kasih kehadirannya. Ini saling menyapa yang tidak boleh juga dilewatkan. Kepada Ketua LDK, gagah-gagah, tidak ada yang perempuan ya, yang gagah-gagah duduk di depan, sukses berdakwah. Semoga kalian selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya semua pengurus anggotanya. Ketua Himpiang, ini ada Bang Yuda, ini semangat ya, didampingi oleh dua pengurusnya yang perempuan Cantik. ya. Jangan pernah menyerah ya, capek organisasi, tapi kalau menyerah mengeluh itu nanti tambah capek. Ketua KSR yang baru saja selesai melaksanakan musyawarah unit, ya semangat ya, semangat, jangan pernah berhenti ya. Kalian tak akan pernah merasakan pujian sandungan, tetapi insya Allah Allah akan memuji menyanjungmu dengan caranya
dan pada waktunya. Yang saya hormati Ketua Madapala, kalau ada yang mewakili, ya kehadirannya, terima kasih. Yang saya hormati Ketua CWC, yang selalu menemani. Ini CWC ini kan standby, ada kegiatan kita, mengantarkan kita dengan soundnya. Ya, terima kasih semua partisipasi adik-adik saya yang hadir di sini. Jangan pernah berhenti ya, karena kita di sini bukan untuk menunjukkan siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau memberikan kemampuan maksimalnya untuk memberikan dedikasinya kepada dunia ini. Baiklah, setelah sapa menyapa, tentu kita juga akan membicarakan tentang sedikit berkaitan dengan musyawarah besar. Musyawarah besar ini adalah musyawarah yang memiliki wewenang tertinggi dalam suatu organisasi. Salah satunya adalah organisasi Himakom yang forumnya kita berada sekarang. Forum tertinggi yang kami maksud ini wewenangnya juga tertinggi. Kalau kapasitas montir-montirnya juga hebat-hebat. Jadi montir yang dihadirkan itu montir yang memiliki kecakapan luar biasa, termasuk untuk membongkar mesin itu. Saking tingginya wewenang Mubes ini, dia diberi kewenangan termasuk untuk membongkar mesin. Dibongkar. Dan setelah dibongkar, mereka akan memeriksa onderdil atau spare part yang mana yang masih layak untuk dipakai, mana yang tidak lagi layak. Jadi spare part yang kami maksud ini adalah perangkat organisasi sesuai dengan kepentingan organisasi. Mereka tahu mana yang sejalan dengan perkembangan zaman, mana yang tidak, yang tentunya akan diuraikan, ditelaah, dibahas juga mereka melalui pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Itulah yang saya maksud, perubahan pergantian semacam onderdil seperti onderdil ini atau spare part ini, yaitu melalui perubahan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan organisasi sebagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku. Kenapa penting sekali untuk menyampaikan terkait pentingnya Mubes ini? Karena wewenangnya yang begitu besar, kemauan kita juga harus besar. Apakah kita akan menjadi pejabat atau akan menjadi apa karena kemauan besar kita? Bukan itu. Tapi setidaknya kita telah menyiapkan wadah yang memadai untuk proses pembentukan karakter dan pembangunan manusia agar terwujud bahwa manusia ini harus berguna bagi manusia yang lain. Lebih dari itu, penyesuaian yang perlu dilakukan merupakan keniscayaan atau sesuatu yang tidak bisa dihindari. Salah satunya adalah penyesuaian bentuk yang sekarang kita sudah berada di posisi sebagai Universitas Modebima, tentu akan berdampak hukum juga terhadap perubahan bentuk yang berkaitan dengan logo, bendera, atribut, dan lain-lain sebagainya. Kenapa itu perlu dilakukan secara konstitusional dan di tempat yang semestinya atau tempat yang dibenarkan oleh aturan organisasi? Karena berorganisasi adalah melatih ketajaman pemahaman kita dalam membaca konteks kehidupan bernegara untuk jangka yang lebih luas. Karena kalau kita terlatih merubah, mengganti, memperbaiki sesuatu pada tempatnya, insya Allah dimanapun kita nanti akan merubah, memperbaiki, mengganti sesuatu pada tempatnya.
sehingga sebenarnya mudah untuk mengganti apapun. Tetapi kalau bukan pada tempatnya, itu dianggap sebagai tindakan ilegal. Bayangkan oleh kita, kalau kita sesuka-suka mengganti sesuatu di luar konteks atau di luar forum atau di luar ruangnya yang mestinya diatur, maka bayangkan apa yang terjadi, kekacauan. Karena semuanya merasa diri memiliki wewenang untuk mengganti, untuk mengatur sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya masing-masing, baik itu antar kelompok maupun antar individu. Maka apapun hasil yang diputuskan atau yang dicapai dalam rangka musyawarah besar ini, tentunya ketetapan musyawarah besar itu harus menjadi landasan tertinggi, bukan lagi pemikiran-pemikiran kita. Kan kebanyakan organisasi saya lihat, mohon maaf kekinian, banyak kita ini hebat, anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah ditetapkan ditelaah lagi diundang untuk menelaah, tidak mau datang. Waktu musyawarah umum mahasiswa di Simbodo Bima, banyak sekali organisasi yang tidak mau terlibat. Giliran sudah jadi ADRT-nya, mereka sibuk menelaah. Jangan ditelaah sesuatu yang sudah matang. Apapun pendapat kita, kurang garam, kelebihan garam atau semua, ini sudah matang. Itu maksud saya, ADRT yang sudah ditetapkan itu matang. Kalau mau memperbaiki, tunggu forum yang setingkat atau musyawarah yang akan datang lagi. Kenapa? Karena menelaah sesuatu setelah sesuatu itu jadi, itu sama dengan ya merongrong konstitusi, merongrong aturan main, dan secara tidak langsung kita sedang menyampaikan saya tidak sejalan dengan aturan main yang ditetapkan. Dan ini fatal bagi semua pelaku organisasi. Karena pada dasarnya semua ketetapan yang dihasilkan oleh MUBES ini adalah tugas pengurus dan anggotanya adalah untuk menjalankan dan mematuhinya. Tidak ada alasan. LDK hasil MUBES-nya atau hasil musyawarah istimewanya jalankan, patuhi. KSR hasil musnidnya patuhi, jalankan. Kalau itu yang kalian pegang, insyaallah. Kenapa saya sampaikan ini? Saya melihat ada kemunduran persepsi, bukan kemunduran kecerdasan. Jadi lebih penting kita menunjukkan bahwa kita cerdas daripada kita melangkah untuk memperbaiki tatanan ini. Ini problem yang tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Akhirnya lebih dari itu, kalau partisipasi perhatian kita terhadap ketetapan MUBES dan proses MUBES itu rendah, maka dampaknya distorsi pemahaman atau mispemahaman kita terhadap landasan dasar atau landasan hukum. Kalau di dalam beragama, kalau kita mispemahaman atau kurang pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, kita nanti akan kebingungan juga dalam menempatkan dirinya sebagai umat agama atau dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat beragama. Demikian juga di organisasi. Kalau pemahaman kita tentang konteks aturan main atau pedoman main organisasi rendah, maka kita juga nanti akan cenderung menampilkan perilaku-perilaku person kita, pilihan-pilihan tindakan pribadi kita, dan cenderung dibenarkan oleh logika-logika atau apologi-apologi sempit, yang itu semua berdampak pada runtuhnya attitude karakter kita dalam hal etika berorganisasi. Ini ancaman, karena pembangkangan terhadap negara ini adalah ketika kita dalam negara keluar dari aturan main bernegara. Kenapa ini saya sangkut pautkan terus dengan berbicara pentingnya ini? Karena di SIP ini, Universitas Bojo Bima ini, kita ini berproses lama sebagai sekolah tinggi ilmu sosial ilmu politik.
Jadi kita merupakan cikal bakal atau titik balik bagaimana kita harus memberikan pelajaran yang baik, cakap dalam berkomunikasi, baik komunikasi verbal maupun non verbal, dan cakap beradministrasi, karena basic keilmuan kita yang tertua, walaupun nanti ada basic keilmuan lain, adalah ilmu administrasi dan ilmu komunikasi. Dan ini harus ditunjukkan oleh kita. Kemahiran kita dalam meracik bumbu-bumbu berorganisasi harus ditunjukkan oleh kita dengan dasar-dasar ilmu yang kita miliki. Ini panjang sekali. Tentu juga saya tidak peduli siapa yang akan menjadi ketua, tetapi saya peduli yang harus menjadi ketua harus mahasiswa STISIP atau mahasiswa Universitas Bodho Bima, ya. Itu peduli saya, harus mahasiswa Universitas Bodho Bima. Maksudnya harus ada kemandiriannya impian ini, tidak boleh diotak-atik. Kenapa saya diotak-atik? Ya tentunya kalian akan melaksanakan MUBES ini sesuai dengan amanah konstitusi atau anggaran dasarnya dan sesuai dengan juknis juklak yang dibahas dalam tata tertib, ya di plenonya nanti atau di sidang pembahasan tata tertibnya. Kenapa saya sampaikan itu? Ini cara-cara kita ini himpian apa, astagfirullahaladzim, himakom, ya mohon maaf, ya dirasa, maaf maksud saya himakom. Kenapa himakom ini perlu ditata dengan baik oleh adik-adik saya? Karena himpunan mahasiswa ilmu komunikasi ini adalah berkumpulnya orang-orang yang dianggap cakap dalam berkomunikasi, baik komunikasi publik, komunikasi person, dan lain-lain sebagainya. Dan tentu juga komunikasi media, karena cakapnya maka sudah barang tentu akan cakap juga melaksanakan misi-misi musyawarah besarnya, karena misi-misi musyawarah besar yang cakap ini akan dilihat dari mekanisme dan prosedur yang dijalankan, karena cukup sudah cara-cara yang cakap, patuh, dan beradab ini harus kita mulai tingkatkan kualitasnya sejak kini. Karena apapun yang tidak ada hubungannya dengan konteks akademik tidak boleh ada di dalam kampus yang prosesnya sangat akademis. Ya tentu dalam hal pengangkatan apa semua, pemilihan apa semua, tentu cara-cara beradab harus menjadi ikon. Ya tidak lagi ada ancaman-ancaman, walaupun itu ada yang begini-begini ancaman, apalagi sampai keluar parang apa semua, memalukan. Itu justru kita sedang mengonfirmasi bahwa kualitas kami sudah serendah ini. Ya, kalau kita menunjukkan parang apa semua, kita sedang mengonfirmasi kepada publik bahwa kualitas kami sudah serendah ini. Oleh sebab itu, adik-adik saya sampaikan selamat melaksanakan musyawarah besar. Semoga musyawarah besar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala hambatan, tentu juga diberikan kekuatan kepada seluruh panitia, seluruh pengurus, seluruh anggota dalam hal mengawal musyawarah besar ini, yaitu musyawarah besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas STISIP Bodho Bima, karena belum ditetapkan menjadi Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi ya Universitas Bodho Bima, ya. Dan tentu jangan sampai ketinggalan juga pasal yang mengatur perubahan bentuknya, ya. Itu tentu saya rasa sudah panjang sekali saya bicara, akan tiba saatnya sebagaimana amanat pembawa acara tadi bahwa saya atas nama Ketua STISIP akan membuka musyawarah besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi STISIP Bodho Bima. Dengan mandat ini semoga kegiatan yang berkaitan dengan musyawarah besar ini dapat berjalan dengan baik. Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, saya atas nama Rektor Universitas Bodho Bima membuka secara resmi musyawarah besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi STISIP Bodho Bima tanggal 15
bulan 12 tahun 2022 saya buka secara resmi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang ya mohon maaf. Saya akan menutup dengan permohonan maaf kepada Allah, permohonan ampun kepada Allah, dan mohon maaf atas kekurangan atau ada kata-kata yang tidak tepat, dan semoga kebaikan kita semua dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara yang telah kita lalui bersama, dan tibalah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Dan sebelum menutup acara ini, saya atas nama Uswatun Hasanah selaku Master of Ceremony mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.